yaitu dari Permendikbud nomor 23 tahun 2016, babnya bab 6, pasalnya 12, ayatnya 1 dan 2. Itu teman-teman di sana akan bisa menilai bahwa untuk penilaian KI 3, KI 2, KI 4 itu menggunakan angka dan deskripsi, ya, angka dan deskripsi. Makanya nanti ketika teman-teman mengadakan PTK juga untuk menilainya seperti itu, untuk menganalisisnya itu angka dan deskripsi, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya apa ini? Berikutnya Mas Panji. Tadi yang mana sih? Tadi di mana kita? Oh, tadi di sini ya. Oke, sekarang kita, oh ya, tadi sudah ya dianalisis walaupun kalau di bab 3 ini kan sebetulnya belum sampai pada pelaporan, tapi baru bercerita tentang kegiatan penelitiannya. Tapi di situ boleh di situ digambarkan sedikit tentang progres dari Bapak Ibu melakukan perbaikan, sekedar menceritakan tentang progresnya karena di situ adalah kegiatan penelitiannya. Di mana di situ ada metodenya apa, subjeknya siapa, dan seterusnya yang tadi ada di slide atas itu ya. Kita sampai deh pada bab 4. Jadi teman-teman, tadi yang saya sampaikan di setiap slide itu adalah bentuk tulisan, dikembangkan di dalam pelaporannya. Cepat kan? Nah, sekarang kita sampai pada bab 5. Sampai pada bab 5. Oh, saya mau tanya dulu, Mas Panji ini tadi direkam nggak, Mas Panji? Halo? Mas Panji? Direkam nggak? Saya berharapnya sih direkam. Enggak ya? Oke. Sepertinya nggak live streaming ya, Mas? Oke deh. Oke ya, teman-teman, kita sampai pada bab 4. Bab 4 ini sudah pada kita selesai menganalisis bersama dengan tadi itu teman sejawat. Tibalah saatnya kita mau menuliskan laporannya pada bab 4 ya, hasil penelitiannya. Nah, selama kurang lebih 3 bulan atau mungkin 2 bulan setengah, walaupun kemarin saya sampaikan penelitian kualitatif itu relatif lebih lama dibanding dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu karena tinggal menguji teori saja, tinggal menyebar kuesioner, angket, dan lain-lain, data di udah jadi cepat sekali. Tapi kalau kualitatif ini karena itu harus banyak berinteraksi, harus melibatkan, harus berpartisipasi betul dalam penelitian itu, setiap komponennya, makanya ini relatif butuh waktu yang lama. Yang diamati juga kebanyakan kualitatif ini kan lebih kepada perilaku dan lain sebagainya. Sehingga ini butuh betul-betul partisipasi yang aktif, makanya relatif lebih lama waktunya. Tapi meskipun demikian, meskipun minimal sebetulnya 6 bulan kalau penelitian kualitatif, untuk PTK ini bolehlah dengan 3 bulan sampai 4 bulan seperti itu ya. Makanya idealnya tuh kalau guru itu setiap semester itu mengadakan penelitian. Jadi setiap semester itu ada produk yang memberikan kontribusi minimal pada dirinya sendiri agar pembelajarannya lebih bagus lagi setiap pergantian semester. Ini sangat bagus dan punya karya juga. Karya setiap semester produk PTK, setiap semester produk PTK kan enak. Insya Allah akan produktif ya. Seperti itu. Nah, hasil penelitiannya ini nanti di dalam buku laporannya PTK seperti ini, di PTK-nya ini, itu teman-teman ya langsung langsung menuliskan yang tadi sudah diolah, dianalisis bersama dengan kolaboran, dengan bantuan siapa saja yang perlu dimintai bantuan. Nah, sekarang tibalah pada bagian A, bab 4, ini kan bab 4 tadi, deskripsi hasil penelitian perbaikan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama ini deskripsi datanya. Di situ teman-teman menuliskan
tentang langkah-langkah proses perbaikannya seperti apa. Perbaikan pembelajarannya. Kalau tadi Bu Akmal itu menggunakan menggunakan media video call, prosesnya diceritakan di situ, dideskripsikan. Kan waktu di rumusan masalah yang pertama itu adalah mendeskripsikan, tujuannya untuk mendeskripsikan apakah metode atau apakah media video call dapat meningkatkan hasil belajar membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5 dengan pada siswa kelas 3 SD Karangpucung. Nah, itu seperti itu kan. Berarti di sini kita akan mendeskripsikan pada bab 4 ini. Makanya di situ nanti ditulis langkah-langkahnya seperti apa. Pertama kali berarti teman-teman itu karena mengajarkan pertama harus menggunakan RPP dulu kan. Berarti yang pertama di situ itu adalah teman-teman itu menuangkan deskripsinya ini. Pertama adalah di situ misalnya kalimatnya dengan begini. Langkah-langkah dalam proses penelitian ini atau proses perbaikan pembelajaran ini, peneliti lakukan dalam bentuk membuat rencana pembelajaran atau rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Beda ya. Di sini itu karena kita akan memperbaiki cara mengajar kita, berarti RPP-nya tuh bukan RPP biasa, tapi rencana pelaksanaan rencana pelaksanaan perbaikan pembelajaran. Jadi di sini perbaikan karena memang untuk memperbaiki. Ditulis mapelnya berarti agama, KD-nya apa, kemudian kan kita menggunakan RPP 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Berarti nanti di tujuan pembelajaran, teman-teman harus menuliskan di situ tujuan pembelajarannya. Dengan menggunakan media video call, siswa dapat meningkatkan kemampuan membaca Quran surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Misalnya seperti itu ya. Terus mungkin nanti bisa dipecah lagi tujuan itu, tapi itu saja sudah cukup tadi. Nah, di langkah-langkahnya ini kalau teman-teman mau menggunakan istilah prasiklus, berarti diceritakan di situ prasiklus belum menggunakan video call. Nanti di siklus pertama, di bagian setelah prasiklus, ditulisnya baru menggunakan media video call. Tulis di situ. Terus dari prasiklus, perencanaannya seperti apa. Jadi dalam menuliskan kegiatan di sini, teman-teman itu menuliskan 4 tahapan dalam PTK, yaitu perencanaan, kemudian bagian berikutnya di bawahnya adalah pelaksanaan, bagian yang berikutnya lagi di bawahnya adalah refleksi, ya kan? Refleksi kan? Setelah itu baru nanti di situ, setelah direfleksi diapakan? Kan ada setelah kita berdiskusi dengan kolaboran tadi dengan dengan teman sejawat, atau kalau di sini mungkin kepala sekolah yang jadi teman sejawat, kan bebas, boleh teman guru agama, boleh bukan guru agama, yang penting lebih senior, lebih kemampuannya di atas kita kalau bisa. Atau boleh kepala sekolah. Kepala sekolah juga sangat, malah biasanya kepala sekolah ya, lebih puas biasanya kalau menggunakan kolaboran kepala sekolah. Kenapa? Karena diyakini bahwa kepala sekolah itu jauh lebih lebih di atas kita. Baik kemampuannya maupun ya tentang lain-lainnya, sehingga orang lebih memilih kepala sekolah. Tapi kalau kepala sekolah sibuk, boleh menggunakan teman sejawat, tidak harus kepala sekolahnya, seperti itu ya.
Ya, kita masih di sini. Kita masih di sini. Begitu seterusnya sampai tahapan keempatnya, sampai ke 4 tahapan, yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi, itu sudah 1 siklus. Kemudian nanti balik lagi karena di dalam 1 tahapan itu ternyata masih belum meningkat secara signifikan. Makanya akhirnya diulangi lagi siklusnya. Itulah yang namanya siklus. Nah, seperti itu. Nah, di sini ditulis dari siklus pertama tadi cerita. Di situ menceritakan saja, makanya nggak sulit. Karena menceritakan apa yang kita lakukan dari sejak perencanaannya, tuliskan di situ, diceritakan. Perencanaannya itu berarti ya teman-teman di itu sudah mulai menuliskan tentang membuat RPP-nya, kemudian siapa yang akan dilibatkan, tulis di situ, ditulis semuanya, ya, ditulis semuanya. Sampai nanti pada pelaksanaannya berarti nanti di situ juga ditulis bagaimana memanfaatkan media yang tadi itu video call untuk mentreatment atau untuk memperbaiki pembelajaran, yaitu berupa kemampuan membaca, seperti itu, sampai nanti pada refleksi. Pada saat refleksi juga dituliskan di situ. Kegiatan refleksinya itu ceritakan di dalam laporan itu, dalam PTK itu. Begitu ya. Tuh. Nah, setelah itu kita pada pembahasan. Nah, pembahasan di sini tidak boleh lari dari tujuan yang sudah ditentukan di depan tadi sana itu. Yang sudah ditentukan dari rumusan masalah, kemudian turun ke tujuan. Nah, sekarang di pembahasan ini harus merujuk ke sana. Pertanyaannya tadi di rumusan masalah apa, yang di sini dibahas harus selaras. Itu seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi di rumusan masalah adalah, apakah dengan menggunakan media video call dapat meningkatkan hasil belajar membaca Quran Surat Al-Falaq ayat 1 sampai dengan 5 pada siswa kelas 3? Berarti di sini nanti, di bab ini, bab 4, bagian pembahasan, harus menjelaskan tentang itu. Nah, menceritakan itu dasarnya apa? Dasarnya ya dari penelitian. Dasarnya dari hasil refleksi. Hasil refleksi yang dilakukan oleh guru bersama dengan teman sejawat atau kepala sekolah. Itu ya. Di situ. Gampang kan? Cuma seperti itu. Ya, sekarang saya buka dulu deh. Tanya jawab dulu biar saya nggak capek juga bicaranya. Silakan. Yang mau menyampaikan. Boleh dengan Pak Mansur ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, ini tadi saya badan terlambat sedikit kalau tentang refleksi itu kan merupakan tahap terakhir dari sebuah siklus kan ya, Bu? Iya, betul. Nah, itu maksudnya untuk apa itu, Bu? Ya, refleksi ya. Jadi setelah tadi Pak Mansur melakukan treatment dengan cara apa ya, kemarin video call ya Pak Mansur ya, yang diteliti dengan video call ya, dengan Zoom. Video. Oh, video ya, dengan video call. Dengan video call karena ingin mendengarkan suara bagusnya Pak Mansur kan. Lah itu kan di situ temannya Pak Mansur yang dijadikan teman sejawat untuk kolaboran, kan sambil mengamati di situ kan. Sambil mengamati, Pak Mansur sambil bawa catatan untuk mencatat si A nilainya seperti ini, cara membacanya, cara mendengarkannya, dia sikapnya juga begini. Kalau yang dinilai Pak Mansur mungkin termasuk sikap juga ya di situ. Yang lainnya juga sikap sih tetap, kan sikap itu include. Sikap itu terintegrasi. Tapi yang paling ditembak itu adalah kemampuan membacanya. Nah, tapi bagaimana juga sikap tetap penting. Nah, berarti Pak Mansur setelah mengadakan tadi itu kegiatan Pak Mansur memberikan contoh, kemudian siswa menirukan dan lain sebagainya yang diamati oleh teman sejawat tadi itu, kan sudah selesai itu pelaksanaan namanya. Setelah pelaksanaan selesai, hari besoknya atau mungkin langsung hari itu, Pak Mansur kan duduk bersama dengan teman sejawat, atau kalau tidak bersama ya satu Zoom lah, atau diskusi di WA. Karena sekarang lagi PSBB berarti ya di rumah masing-masing. Bercerita
saling saling memberi masukan, diskusi hasil dari tadi itu menggunakan video call itu seperti apa. Itu yang namanya refleksi, Pak Mansur. Itu yang namanya refleksi. Jadi refleksi itu adalah menilai kembali, melihat kembali apa yang sudah dilakukan pada saat pelaksanaannya tadi itu untuk menggali kelemahan, keunggulan, dan lain sebagainya. Itu namanya refleksi. Jadi di sini ada anu ya, Bu ya. Bentar, Bu. Ya? Jadi di sini ada dapat disimpulkan berarti ya refleksi itu jadi di sini yang kita ambil adalah berarti apa yang direfleksikan, siapa yang dilibatkan, gitu apa bagaimana jalannya refleksi begitu. Iya, jadi waktu refleksi itu di situ itu merenung sebetulnya refleksi itu. Merenung sambil berdiskusi, merenung tapi sambil berdiskusi dengan teman sejawat. Pak Mansur misalnya melibatkan kepala sekolah untuk mengamati tadi pembelajarannya itu. Pak Kepala Sekolah masuk dalam video call. Karena ikut mengamati. Kalau nggak ikut masuk video call, gimana mengamatinya? Pada waktu Pak Mansur memberikan contoh membaca kepada anak-anak, anak-anak juga menirukan. Itu kan Pak Kepala Sekolahnya itu kan mengamati kan? Sambil pastinya dia memiliki catatan-catatan. Nah, setelah selesai ngajar, kan Pak Mansur diskusi tuh dengan kepala sekolah tentang kegiatan yang tadi itu. Itu namanya refleksi. Nah, refleksi ini akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan. Misalnya, dari hasil nilai tadi pengamatan, nilainya sudah naik ini, Pak. Ternyata yang tadinya membacanya itu bingung dia seperti apa, ternyata naik. Widi naik menjadi yang tadinya 65 menjadi 71. Eka yang tadinya 71 menjadi 74. Begitu seterusnya, rata-rata naik. Yang tidak naik mungkin cuma 2 atau 3. Karena mungkin sinyalnya lemot atau dan lain seterusnya. Nah, itu berarti hasil refleksi ini nanti kalau sudah naik, walaupun ada yang belum naik, tapi kan persentasenya sangat kecil. Kan tidak harus naik semua. 2 misalnya dari 20 siswa ya sudah cukup. Sudah bisa dikategorikan. Karena tadi kalau menurut standar penilaian, dikatakan berhasil ketika 75% berarti naik nilainya, hasil belajarnya. Seperti itu kan. Kalau misalnya muridnya 30, ya. Setelah siklus dilaksanakan ya berarti ya. Iya. Setelah tadi itu pembelajaran dilaksanakan, kan terus refleksi. Refleksi ini ya kita sedang berdiskusi tentang hasil yang tadi itu. Tentang kegiatan yang tadi Pak Mansur itu ngajar. Nah, itulah namanya satu siklus. Sudah. Kalau nilainya sudah naik, berarti nanti ditulis di dalam bab 4. Di dalam bab 4, tulis di situ di pembahasan. Ya. Di pembahasan. Tadi waktu di siklus itu kan cerita tentang kegiatannya. Kegiatannya waktu Pak Mansur ngajar, sampai refleksinya seperti apa, sekilas-sekilas. Tapi kalau di pembahasan di sini, teman-teman harus menyinkronkan dengan teori yang tadi dicantumkan di bab 2. Nah, ini caranya begini. Caranya begini. Misalnya naik tadi hasilnya ya, gini. Dari hasil pengamatan, peneliti bersama dengan teman sejawat, diperoleh hasil bahwa 75% peserta didik atau siswa, kalau menggunakan peserta didik terus peserta didik sampai akhir, jangan gonta-ganti siswa peserta didik, konsisten. Nilai siswa, misalnya saya menggunakan siswa biar cepat mudah lidah saya ngomong siswa. Ternyata kemampuan membaca siswa ada kenaikan secara signifikan, 75% naik. Ini karena peneliti menggunakan media yang berbeda dengan pada saat prasiklus. Prasiklus kemarin menggunakan di situ itu hanya menggunakan WA, contohnya pakai voice di WA tidak efektif karena tidak terlihat mulutnya bagaimana dia itu mengucapkan huruf ro, dal, misalnya kayak gitu ya. Nah, ternyata setelah menggunakan video call itu meningkat. Ini selaras dengan pendapat
Misalnya pendapat siapa? Pendapat Ashar dalam bukunya Media Pembelajaran, bahwa media pembelajaran ini sangat efektif untuk siswa kelas apa, bla bla bla. Yang tadi ditulis di kajian pustaka akan dicantumkan di sini sebagai penguat, ya, sebagai penguat. Jadi gunanya kajian pustaka di bab 2 itu sebagai penguat, sebagai dasar untuk menguatkan apa yang kita lakukan. Karena kan kita akan mengembangkan teori. Jadi teorinya Pak Ashar tadi itu yang kita kutip-kutip itu dikuatkan oleh kita melahirkan teori baru, yaitu dengan metode apa, menggunakan apa, terjadilah pembelajaran yang interaktif, nilainya naik seperti itu. Ini begitu Bu, Pak Mansur. Ya, dapat sedikit tambah. Ini berarti refleksi merupakan dimaksud di sini adalah perenungan apa yang telah perenungan terhadap peristiwa yang terjadi apa sedang apa setelah itu. Wow. Perenungan terhadap tadi yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran. Kan kalau merenung itu setelah, masa merenung yang ya merenung yang akan juga bisa ya. Itu namanya ngelamun, menghayal. Tapi kalau refleksi di sini yang dimaksud adalah kita itu memikirkan ketika pelaksanaan siklus berlangsung atau setelah gitu, Dokter Bu. Ya, kita jangan pikiran kita jangan terkotak pada aduh ini siklus bukan ya, aduh ini keluar dari siklus apa enggak. Ya, kita akan sulit begitu. Intinya gini, Pak. Intinya itu penelitian tindakan kelas itu tahapan-tahapan itu harus ada gitu loh. Yang pertama tadi merencanakan dulu, terus melaksanakan. Gitu melaksanakan pengamatan. Ya, makasih Bu. Suaranya lobet ya. Terima kasih. Insya Allah ya bisa lah. Assalamualaikum Bu. Anu lagi lobet gue gara-gara komentu lah. Gara-gara Mas Ridho muncul. Iya, kok kan muncul. Lihatnya pada ngatuk kabeh kayak Mas. Lihatnya lagi ngatuk kabeh. Iya, ya Mas. Nah, suara mikir. Bu, tanya Bu, ini nanti mana sih bunya? Masuk tok ke sing mayak kita. Bu, Assalamualaikum. Sabar. Rusak apa ya? Anu kemeringat. Kemeringat ya, Bu. Ngopi dulu, Pak, ngopi dulu. Oh iya. Ngopi dulu, monggo. Aku kemeringat. Maki pasti, Mak. Astagfirullahaladzim. Sabar. Kayaknya listriknya mati nggak nih Bu Inung kayaknya. Sudah sampai bab mana Pak Mansur penelitiannya? Hah? Saya sudah selesai. Sampai mana? Oh, udah selesai. Mantap. Dikirim lah Pak ininya penelitiannya jenengan kirim ke grup. Jadi untuk ternyata seperti ini gitu. Jadi bisa ngambang jadi ambiar. Mulane konco-konco ya ambiar puyeng. Sing ngirim ya sing nom-nom, sing tulisannya bagus-bagus. Loh, tulisan petikannya apik kabeh. Mas Ridho sabar, Mas Ridho, Bu Inung lagi istirahat. Oh ya sudah. Aduh, mati teman kayak sinyalnya. Gara-gara nyong takon be apa ya? Iya ya. Tahun dengan panas airnya. Siap Bu Inung muncul. Alhamdulillah.
Mana? Alhamdulillah. Ya kami Katon biora. enggak tak bismillah lah. Ada suara tambah rupa ke Mansur. Ada suara tambah rupa dan Mansur. Acok. Anu wis tua mbok bosen. Saya heran, saya terpental terus nih. Waduh. Anu lagi istirahat kayaknya ibune kayak gitu. Saya gini nih, saya kok keluar sendiri padahal nggak kenapa-kenapa. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Silakan, ada yang mau disampaikan? Itu Mas Ya. Rito itu. Ini Bu. Ya. Tadi Ibu mengatakan ada 4 teknik PTK, tapi Ibu nyebutkan 3 tok apa kurang 1 ya? Perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Satu yang lagi apa Bu? Pengamatan. 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 Yang setelah pengamatan dulu. Ora mirengna kowe. Yo, enggak, tadi kan lagi keluar sebentar. Iya, nggak apa-apa ya. Terus yang berikutnya ini Bu, untuk apa? Waktu untuk melaksanakan ininya apa? Vikolnya berarti kan, kalau vikol kan berarti medianya ya Bu. Nah itu ya. Kalau berarti siklusnya akan panjang ya Bu, karena untuk daerah yang sinyalnya kurang itu biasanya kan agak patuh-papat. Kalau hari ini nggak bisa, berarti besok lagi. Itu bisa yang tadinya direncanakan dalam 1 bulan bisa 2 bulan nggak jadi masalah Bu. Oh gitu. Jadi karena video call di sini nggak berbarengan ya, satu-satu ya, atau mungkin iya satu-satu, karena kalau berbareng lebih repot lagi ya. Banyak yang ada daerah nggak rata Bu. Iya. Maklum daerah Gumelar sebelah sana itu, kalau Gumelar sebelah kota sih lumayan Bu. Ya mungkin lebih lama lagi. Ya tapi kan tidak lama-lama amat lah ya, paling ya misalnya sehari berapa anak, kan nggak mungkin sehari 1 juga kan. Sehari kan bisa mungkin Pak Rido ngambil 10. Nah. Lagi 1 anak kan paling berapa menit, nggak akan lama-lama kan. Iya. Ya, bisa 1 hari itu berapa gitu. Nggak, jadi nggak harus berlama-lama banget, enggak. Ya sudah. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu. Silakan yang lain. Nanti kalau sudah ketemu baru lagi. Ini mimpil sih Bu. Mimpil ya nggak apa-apa. Pokoknya yang penting semangatnya dulu. Kalau udah semangat, ya jangan dipikir, jangan adu lah pokoknya. Kalau adu itu virus soalnya. Adu itu adalah virus. Iya. Kalau saya sejak Ibu saya semangat Bu. Masalahnya apa? Saya lihat perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif kok. Jadi situ, untuk agama lebih mudah gitu loh Bu. Iya, Insya Allah. Kita lebih jadi praktis tidak, dan ini cerita tentang kegiatan kita sehari-hari kan? Iya, betul pengalaman kita. Jadi ya, di situ harus ada kenaikan karena ini suatu ya itu saja. Untuk perbaikan. Jadi kalau misalnya ini ya, saya kasih semangat nih. Misalnya teman-teman sudah melakukan tindakan ini, sudah melakukan penelitian tindakan. Hasilnya kok orang munggah-munggah ya. Hasilnya ini. Itu bisa misalnya sudah 2 siklus. Sudah 2 siklus kok nggak naik-naik? Bisa dengan merubah strateginya. Jadi metode yang dipakai di dalam judul itu tetap, tapi mungkin strateginya yang berbeda. Atau tekniknya, atau caranya. Seperti itu. Contohnya kemarin sudah saya contohkan ya, hari kemarin ya. Jadi tanpa merubah metode. Atau misalnya sudah dipakai strategi kok tetap tidak naik, berarti kan nggak efektif. Ya sudah, anggap saja itu berarti tidak efektif, tidak meningkatkan, ya kita rubah setting lagi, pakai yang lain. Nah, apakah apa yang sudah kita kerjakan itu mubazir? Tidak. Silakan ditulis Bapak Ibu menjadi sebuah artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu ya penemuan-penemuan Bapak Ibu, karena penemuan itu kan bisa jadi begini. Jadi tidak selalu yang baik-baik. Misalnya gini, ternyata dengan menggunakan metode, kan nyatanya begini, metode ceramah saja, kan diyakini dengan hasil penelitian banyak orang, banyak ahli itu tidak efektif untuk saat sekarang ini. Itu artinya bahwa tidak ada satupun yang harus unggul terus. Tetap ada kelemahan-kelemahan. Makanya tidak masalah sebetulnya nulis sebuah penelitian yang hasilnya itu tidak selalu meningkat.
tetapi tidak masuk dalam kategori PTK karena PTK itu untuk perbaikan pembelajaran. Jadi ini untuk tulisan hasil penelitian ilmiah saja, gitu ya. Ya, masih. Sia-sia enggak? Ya. Ya, sip. Kalau mau meneliti lagi nanti berarti punya 2 tulisan. Yang pertama tadi adalah karya ilmiah yang tidak PTK, yang kedua nanti PTK, kan gitu. Semakin banyak nulis semakin bagus. Oke, berikutnya ada yang Ada yang mau menanyakan lagi? Bab 4 sudah sampai ke pembahasan tadi ya. Jadi yang ada di rumusan masalah tadi sudah diceritakan. Ternyata pada bahasan pertama itu merupakan jawaban dari rumusan masalah bahwa media video call meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 3 SD Karangpucung. Jangan lupa di situ itu nanti dikuatkan dengan teorinya ya, ditulisnya. Dikuatkan dengan teori yang tadi sudah ditulis di bab 2 untuk penguatnya. Itu artinya Bapak Ibu mengembangkan metode mengembangkan teori yang tadi disampaikan oleh pakar. Ini perbedaannya dengan kuantitatif. Kalau di kuantitatif itu menguji. Makanya kalau hasilnya tidak ini ya berarti gagal. Menguji bahwa apa itu yang ada di hipotesis itu akan dibuktikan pada saat mereka menganalisis data penelitiannya. Kalau ini tidak, ini tuh mengembangkan, bahkan akan membentuk teori baru. Ini bedanya PTK penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kita lebih asik kok sebenarnya di kualitatif ini. Tapi masing-masing punya keunggulan, Begitu ya. Oke. Nah, sudah kita sampai pada yang pertanyaan kedua pada rumusan masalah. Kalau tadi sudah ya, saya anggap sudah selesai. Guru di situ menceritakan jawaban bahwa metode apa bisa meningkatkan hasil belajar. Dikasih landasannya di situ teori-teori para ahli. Sekarang pembahasan yang kedua yaitu bagaimana media video call dapat meningkatkan kemampuan membaca surat Al-Falaq bla 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 bla. Berarti di sini peneliti dalam menulis laporan menceritakan tentang efektivitas metode itu tadi. Ya. Menceritakan tentang cara kerja dari media yang dipakai itu tadi untuk treatment seperti apa, sambil diceritakan hasilnya seperti apa dari hasil refleksi tentunya ya, dari hasil refleksi. Dalam penulisan di bab 4 ini juga perlu nanti peneliti atau teman-teman itu menuliskan pendapat teman sejawat, dicantumkan biar meyakinkan bahwa penelitian itu adalah penelitian kolaborasi. Kenapa sih harus kolaborasi? Kenapa tidak sendiri saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa penelitian ini harus ada kolaborannya? Kenapa ya? Ya, suaranya diaktifkan dulu, Pak Rido. Suaranya diaktifkan dulu, Pak Rido. Ya, untuk akurasi Bu, akurasi data agar umum gitu loh ya. Kebenarannya mendekati kebenaran umum ya. Betul, karena kita menilai diri sendiri takutnya subjektif ya. Ya, betul. Kalau ada orang lain kan jadi lebih objektif. Kita menilai diri sendiri kan kadang-kadang subjektivitasnya tinggi, makanya kita butuh teman lain untuk mengakurasikan itu tadi, betul ya? Oke, ya karena teman-teman sudah banyak yang jadi peneliti, jadi saya kira memang tidak terlalu menyulitkan ya. Ya, jadi nanti di bab 4 ini silakan pada paling banyak berapa? Ada yang mau menyampaikan, Bu Sulistya Retno? Mau menyampaikan, silakan. Saya mau tanya masalah itu, kalau apa yang diteliti itu siswanya kurang memenuhi, bagaimana yang muridnya sedikit? Ya muridnya sedikit, bagaimana itu? Muridnya berapa memangnya? Ya minim lah Bu, karena mau direkrut ceritanya. Berapa minimnya? Sekarang tinggal 17 siswa.
Oh, 17 itu tidak minim, Bu. Tidak minim. Bisa, bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi di dalam satu kelas itu ada 17 siswa. Bisa diteliti jadi PTK, nggak masalah. 17 itu kan sudah, kan satu kelas itu sudah termasuk kelas, kalau kelas yang konvensional kan banyak memang, itu tidak efektif. 17 itu adalah kelas-kelas yang efektif. Malah kalau kelas-kelas yang bagus sekarang tuh sekolah-sekolah internasional itu kan paling banyak itu 15. 10 sampai 15. Iya. Ya. Jadi boleh. Iya. 17 itu nggak sedikit, Bu. Itu ideal. Ya. Oke ya. Ada lagi, silakan. Halo, mohon izin Bu Inung bertanya. Boleh, dengan siapa ini? Oh, saya dengan Solihatutia Ningsih, Bu. Oh ya, tadi Bu Sulistyo dari SD mana ya, Bu? Saya lupa tadi nggak. Dari SD 1 Bangsa Kebasen. Oh, Bangsa. Oke. Kalau Bu ini yang mau nanya, Bu siapa namanya? Saya Solihah, Bu, dari SD 1 Piasa Soma Gede. Oke, silakan Bu Solihah. Mohon izin bertanya, untuk jarak antara siklus 1 dan siklus 2 itu apakah ada ketentuan secara baku ataukah tergantung selesainya di siklus 1? Jadi mungkin bisa 1 bulan atau mungkin hanya beberapa kali pertemuan atau bagaimana, Bu? Jadi jarak antara siklus 1 dan siklus 2. Terima kasih, Bu. Oke, bagus sekali pertanyaannya, Bu Solihah. Apakah ada ketentuan baku yang dipatok bahwa siklus 1 harus sekian lama? Tidak juga sih. Tapi ada yang namanya asas-asas rasional. Asas rasional itu adalah asas yang dipakai untuk mensinkronkan apakah yang kita lakukan itu rasional atau tidak. Yang tidak rasional contohnya begini. Hari ini kita merencanakan besok pagi kita langsung hari ini observasi. Kan pertama observasi dulu. Besok kita langsung membuat perencanaan. Hari berikutnya, hari ketiga, kita langsung di situ melaksanakan. Minggu besok kita langsung ngamati seperti apa, bla bla bla. Kemudian nanti di akhir bulan, masih dalam bulan yang sama, kita di situ langsung refleksi. Terus disambung lagi, nanti langsung ke siklus berikutnya. Sepertinya tidak masuk akal kan? Tidak masuk akal. Terlalu singkat. Waktu untuk menganalisis kapan? Waktu untuk refleksinya kapan? Nah, ini makanya idealnya itu kan karena kita menilai sikap perkembangan dari anak-anak itu jangan langsung pada saat itu saja lah. Paling tidak ulangannya ya jangan cuma sekali. Untuk mengujinya itu 2 kali biar lebih valid. Kan seperti itu. 2 kali misalnya pelajaran agama dalam satu kelas itu 1 minggu sekali. Kan otomatis berarti minggu berikutnya baru ulangan yang kedua. Iya enggak? Baru ulangan yang kedua sudah 2 minggu. 2 minggu nanti belum lagi untuk refleksinya dengan teman sejawat. Belum tentu juga dengan teman sejawat bisa langsung janjian, ayo kita besok mau diskusi nih tentang kegiatan kemarin itu, pelaksanaan kemarin. Aduh, saya nggak bisa minggu ini. Ya, kadang-kadang begitu juga. Sehingga idealnya Ibu dalam 2 siklus itu maksimal minimal itu 2 bulan minimal 2 bulan. Tapi akan lebih bagus lagi 3 bulan, itu lebih bagus. Tapi kalau mau 2 bulan juga nggak apa-apa. Tapi nanti untuk pelaporannya, untuk tadi ini nggak termasuk yang observasi loh ya, tidak termasuk yang untuk perizinan dan lain-lain, tidak, tapi hanya siklusnya saja. 2 bulan, makanya idealnya PTK ini dilakukan itu minimal 3 bulan atau 4 bulan dengan pelaporannya. Tapi 3 bulan juga sudah cukup sebetulnya sih. 3 bulan cukup. Tergantung nanti situasi di lapangan seperti apa. Kalau yang dipakai itu seperti sekarang ini, misalnya sinyal ngadat-ngadat dan lain-lain, tentunya mungkin butuh waktu lebih lama lagi. Jadi situasional, tapi tetap menggunakan asas rasionalitas. Itu seperti itu. Tidak ada ketentuan harus sekian lama, tidak, tapi rasionalitas.
Begitu ya, Ibu Solihah. Halo, Ibu Solihah. Sudah, Bu Solihah. Ada lagi pertanyaannya? Silakan, ada lagi? Iya, sudah Bu, terima kasih. Oke. Jadi saya ulangi lagi nih sebelum ke bab 5 nih. Sebelum ke bab 5 di bab 4 pada bahasan pertama tadi itu kita kan di bab 4 tadi itu ini ulangi lagi hasil penelitian dan pembahasan ya. Jadi di situ nanti teman-teman itu melaporkan hasil dari siklus-siklus yang sudah dilakukan. Tapi disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di rumusan masalah. Jadi kesimpulannya di bab 4 ini sebetulnya menjawab pertanyaan dari rumusan masalah tetapi dijabarkan dalam siklus ya. Jadi tahapan-tahapan dalam siklus itu tetap diceritakan. Dan jangan lupa tetap di situ menggunakan sebagai penguat itu ya teori-teori yang sudah kita pelajari seperti itu ya. Teori yang tadi sudah kita tulis di bab 2 itu sebagai penegas atau sebagai penguat atau sebagai landasan atau sebagai bagaimana kita mengadaptasikan metode yang akan kita gunakan itu dengan mengadaptasikan dari teorinya orang lain kan begitu ya. Oke. Kita sampai pada bab 5 deh kesimpulan. Kesimpulan di bab 5 ini isinya apa sih sebetulnya? Di sini sebentar ini kesimpulan dulu. Nah, kesimpulan di sini adalah sintesis ya. Jadi bukan ringkasan sebetulnya. Bukan ringkasan tapi sintesis. Sintesis di sini itu saya pindah ke bawah orangnya biar bisa melihat ya. Sintesis itu apa? Bukan jurnal, Bu? Apa jurnal apa anu ya? Enggak, sintesis itu kan analisis tapi analisis yang menggabungkan dari objek satu, konsep satu ke konsep yang lain, dari objek satu ke objek yang lain, dari apa itu namanya dari ranah satu ke ranah yang lain itu sintesis namanya ya. Ada argumen, ada apa itu namanya? Ada stimulus, ada respon, ada argumen, ada sebab akibat dan lain sebagainya. Itu sintesis. Sintesis itu lebih dari sekedar analisis, seperti itu. Makanya kesimpulan ini ya apa yang sudah dilakukan oleh peneliti ya dari awal dari sejak mengidentifikasi masalah dituliskan di sini. Tapi kita tetap merujuk pada dua tujuan. Jadi tujuannya kemarin kita tulis 2 misalnya. Di sini sebisa mungkin di sini tuh merupakan sintesis dari itu. Diceritakan di situ. Jadi bentuknya boleh nanti paragraf yang sedikit agak panjang di situ menjelaskan bagaimana sih apakah metode apa meningkatkan efektivitas atau meningkatkan hasil belajar apa. Di situ dituliskan dengan data-data juga di situ. Buktinya apa? Misalnya sebanyak 75% atau sebanyak misalnya 13 siswa dari 16 siswa meningkat hasil belajarnya, misalnya seperti itu. Kemudian di yang nomor 2-nya, di situ itu bagaimana sih sistem kerja metode apa yang akan kita gunakan, seperti apa, sehingga di situ pembaca bisa mengetahui, oh ya ternyata cara kerja metode ini atau media ini memang efektif, makanya meningkatkan hasil belajar. Itu seperti itu ya kesimpulan. Nah, terus dari apa namanya? Dari simpulan ini dari bab 5 ini di bagian kedua itu saran. Di saran ini yang perlu dituliskan di situ di saran ini ya dari hasil kesimpulan yang diperoleh tadi itu apa, kemudian
di sini tuh mau direkomendasikan untuk siapa gitu ya. Misalnya begini contohnya. Penelitian gini. Peneliti melaksanakan penelitian ini dengan dengan mungkin sangat keterbatasan tertentu sehingga masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dibutuhkan penelitian selanjutnya untuk melanjutkan penelitian ini, terutama pada bagian apa yang belum tersentuh gitu ya. Ini namanya rekomendasi. Tapi di sarannya itu apa? Sarannya ya misalnya ya perlu ada kerjasama yang baik antara misalnya agar penelitian semacam ini bisa dilakukan oleh setiap guru misalnya ya, atau dukungan apa, ini harapan-harapan saran itu. Bisa juga dengan siswa misalnya sarannya itu untuk penelitian tentang media ini disarankan kepada siswa misalnya lebih aktif menggunakan misalnya HP apa gitu ya, jangan HP yang jadul misalnya seperti itu. Jadi tergantung saran ini mau diperuntukkan untuk siapa, itu seperti itu. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Nah, bagian akhirnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran ini banyak sekali. Ada saya tuliskan kalau nggak salah di bagian bawah yang perlu dicantumkan. Saya ini apa enggak ya? Oh ini ya. Antara lain ini. Antara lain itu antara lain. Nanti bisa dilihat di slide-nya. Ini antara lain seperti ini. Ini PTK ya. Ini PTK. Nah, ini saya buat untuk PTKP kemarin, jadi bunyinya masih PTS atau PTKP. Tapi sama, sistem kerjanya sama. Jadi makanya saya bisa menggunakan itu. Begitu, ini yang perlu dilampirkan seperti ini. Termasuk nilai-nilai, kemudian nilai terendah, nilai tertinggi itu penting dicantumkan dalam lampiran. Nilai terendah kemarin berapa, tertingginya berapa, sistem penilaiannya seperti apa, itu lebih bagus lagi kalau untuk lampiran. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ini pada kemana ya kok pada tidak bertanya yang lainnya? Halo. Begini, kalau tidak ada, ada lagi, silakan. Ya. Jadi setelah kita bahas bersama dengan Ibu yang sangat baik sekali, ini berarti inti dari tindakan kelas kan adalah pembelajaran ya Bu. Ya. Intinya pembelajaran. Jadi ketika saya meneliti suatu kegiatan atau penelitian terhadap guru atau itu kan kepala sekolah, kalau penelitian terhadap siswa, misalkan saja apabila siswa itu ketika diadakan penelitian sering ada yang banyak tidak berangkat, itu solusinya gimana itu? Ya diulang. Jadi kalau tidak berangkat berarti memperlambat seperti tadi Pak Rido sampaikan. Aduh lama ini untuk video call, butuh ini, ternyata ini nggak bisa ini, sampai mereka semuanya tertreatment dengan menggunakan metode itu, ya diulang lagi. Berarti memperlama prosesnya. Ini nanti juga akan menjawab pertanyaan Bu Solihah tadi itu. Jika terjadi seperti ini berarti ya siklus itu semakin lama gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya seadanya ya nanti nggak valid hasilnya. Orang siswanya ada 17, yang aktif berangkat cuma atau yang bisa dihubungin pakai video call atau Zoom misalnya cuma 4. Besok lagi 4 lagi, besoknya lagi 5, besoknya lagi 6. Ya berarti harus diulang-ulang terus. Berarti memperlama ini. Itu termasuk kendala kan ya Bu ya? Kendala. Iya. Padahal ketika kita mengadakan tindakan kan harus smart.
Smart atau spesifik? Harus smart kan ya? Iya. Spesifik, manageable, dan lain-lain lah. Itu saya lupa. Ya, ya. Jadi ini kendala ya. Itu artinya nanti kan gini, guru ketika akan melakukan penelitian ini sudah observasi dulu. Observasi itu maksudnya kira-kira nanti metode ini pas nggak ya? Tapi kayaknya murid-muridku kan susah ini kalau ini pakai ini kayaknya nggak jadilah ini. Pasti mereka nggak akan ningkat karena datangnya aja pasti susah ini. Nah, itu salah satu observasinya kan seperti itu. Nah, ini jadi pertimbangan kira-kira bisa nggak sukses kalau seperti ini. Berangkatnya aja jarang-jarang. Nanti kalau dipakai untuk treatment apa jadi apa enggak gitu kan. Seperti itu. Lah, apabila tadi kita terangkan diterangkan oleh Ibu itu kan masalah metodologi atau metode sekarang pakainya metode. Apabila metode satu didapat kan otomatis kita ada kolaborasi dengan metode yang lain. Atau istilah gabungan dari beberapa metode gitu loh. Nah, ketika saya buat judul kan dengan metode ini dan ini atau bagaimana itu? Oh, gini. Jadi kita bicara metode ini kan luas sebetulnya. Rumah besarnya itu model. Jadi kalau kita bicara model pembelajaran itu artinya luas sekali. Rumah besarnya itu model. Di dalam rumah besar itu nanti ada metode. Metode itu ya cara untuk mengantarkan seperti apa. Terus kemudian cara yang lebih spesifik ketika berada di dalam sebuah kegiatannya namanya tekniknya. Tekniknya menggunakan apa. Jadi metode itu bisa dilakukan dengan teknik seperti apa. Nah, mungkin yang dimaksud Pak Mansur ini, ketika kita akan membuat PTK ini, biar tidak rubah-rubah terus judulnya, ya yang dirubah itu teknik atau strateginya. Jadi metodenya itu kalau mau tetap seperti kemarin Pak Rido ya, yang pakai view ya Pak Rido ya? Tidur itu. Oh, Pak Rido ke kamar mandi. Iya, jadi kemarin pakai view Pak Rido itu ada beberapa alternatif tekniknya atau medianya dipakai itu beberapa cara. Nah, paling di situ mainnya Pak Mansur. Kita main di medianya atau main di strateginya atau main di tekniknya. Gitu. Jadi biar tidak merubah judul. Kalau merubah judul kan repot juga, menyulitkan. Metodenya mungkin sama, tetapi tekniknya yang dirubah-rubah agar treatment kita ini nanti mengena gitu. Seperti itu. Tapi memang harus realistis kan, Bu? Dan keadaan harus realistis. Harus realistis. Kalau tidak realistis ya tidak bisa dilaksanakan. Ini ada pengalaman ini. Ini ada pengalaman, pemahaman tentang seperti ini, masing-masing orang itu berbeda-beda. Pernah suatu waktu kejadian diklat itu yang menyampaikan kan WI ya, Widya Iswara. Walaupun saya juga ngisi di diklat, karena saya di Pusdiklat itu narasumber yang diikutkan juga, tetapi saya bukan WI, saya tetap narasumber namanya, bukan WI. Suatu waktu terjadi perbedaan pendapat tentang hal ini, tentang satu siklus nanti tidak boleh merubah ini itu, harus tetap itu. Ada juga yang begitu pendapatnya. Oleh karena itu, agar kita luas wawasannya, kita harus banyak membaca bermacam-macam referensi agar wawasan kita ini terbuka lebar, open minded. Menerima banyak pendapat, menerima banyak saran, menerima banyak masukan-masukan para ahli dan lain sebagainya. Kalau yang dibaca hanya satu buku tentang PTK, wawasan kita akan cepat. Kita akan mengartikan, mendefinisikan itu ya yang sesuai dengan apa yang kita baca. Tapi semakin banyak yang kita baca, semakin luas wawasan kita, sehingga mindset kita ini terbuka lebar, ya. Tidak sempit, tidak sulit untuk menerima perbedaan pendapat. Karena dalam teori tentang penelitian ini banyak sekali pendapat-pendapat. Contohnya juga nanti ya, banyak orang yang meragukan apakah bisa dibaurkan, dicampur dalam satu waktu penelitian kualitatif dengan kuantitatif.
Nah, makanya ada istilah mix method namanya. Sebagian orang mengatakan bisa, tapi sebagian lagi tidak. Contohnya nih, dalam beberapa buku penelitian ini yang saya baca, peneliti pemula, untuk peneliti pemula, karena peneliti pemula itu kan ya namanya juga pemula, masih baru-baru gitu kan. Untuk mencampurkan dua metode, dua penelitian ini tentu sulit. Karena masing-masing punya cara sendiri, punya spesifikasi sendiri, sehingga tidak direkomendasikan untuk memikirkan bagaimana saya akan menjadikan dua metode, dua penelitian ini dalam satu waktu. Jangan berpikir tentang itu. Ini ada profesor yang mengatakan seperti itu. Lebih baik kita meneliti kualitatif saja, kuantitatif saja. Atau kalau misalnya mau menggabungkan, boleh di awal peneliti menggunakan kualitatif. Ini untuk menentukan hipotesanya, ya, untuk menentukan hipotesanya. Nanti kesininya setelah tertemukan hipotesanya menggunakan metode kuantitatif. Ada juga yang seperti itu. Makanya kalau kita semakin banyak membaca, kita semakin mudah menerima perbedaan-perbedaan, ya, semakin banyak wawasan kita, sehingga kita tidak cepat mau dihantam pakai apa saja, ada landasannya. Itu seperti itu. Ya, oke, ada lagi silakan. Silakan. Ya. Saya kepengen ditanya sama yang lainnya, ini mana pada yang lainnya nih? Ya, pada tidur udah mau bola. Saya tas yang tidak kira pasti itu mana yang dia. Diam, Sur, diam. Ya. Sambil nulis biar nggak ngantuk ya. Saya juga kadang-kadang gini, pengalaman yang sering muncul itu kita sudah melakukan, tapi kita mau nulisnya itu malas mulainya. Ini yang paling sering terjadi. Jadi teman-teman tuh banyak yang sudah melakukan treatment sebetulnya, misalnya ngajar apa dengan cara apa itu, tetapi kadang-kadang mau nulisnya itu malas, mulainya kapan gitu tuh malas. Ya, itu sering terjadi. Saya itu ini ada ini di sini. Nih. Tuh ya. Di gambar saya itu ini juga metode-metode hasil karya saya. Banyak, tapi tidak semuanya juga bisa saya tulis. Kadang-kadang faktor ini itu sehingga tidak semuanya tertulis. Padahal banyak sekali yang sudah saya lakukan, kadang-kadang kendalanya seperti itu. Makanya saya ingin mengajak pada teman-teman di sini nih, ayo kita mulai nulis, jangan takut salah. Nanti kalau salah juga paling kita ketawa baca tulisan sendiri. Tapi nanti kesininya kan jadi semakin seringnya menulis semakin terlatih, ya. Jadi tulis-tulis aja, jangan takut salah. Orang kan berproses dari yang salah-salah, kemudian agak benar, kemudian benar, dan tidak bisa sempurna. Sesempurna apapun tulisan seseorang itu pasti tetap ada kesalahannya. Tidak ada yang sempurna kok. Ya, makanya jangan takut, tetap nulis. Nanti endingnya jurnal kegiatan ini. Kita harus bikin jurnal, jangan sampai setelah ini tidak ada jurnal. Nah, nanti Pak Panji akan ngurus tentang perjurnalan. Kalau di Dinas Pendidikan sudah ada pedagogi ya. KKGPAI nanti ada jurnal, namanya apa terserah, ya. Ya ikut itu pedagogi. Oh jangan ikut sendiri, ngapain ikutan? Maksudnya masuk itu biasanya. Kita bikin sendiri saja, harus kreatif, jangan ikut-ikutan dulu. Jadi Pak Panji sudah sehebat ini KKG, jangan sampai kita termentahkan lagi. Kalau di pedagogi itu antri mau ngisi jurnal itu antrinya panjang, sedangkan ini pesertanya sudah banyak sekali nih, 87 ini sampai menit terakhir ini. 87 ini produk semua kan sudah jadi berapa jurnal tuh. Berapa volume. Makanya 1 orang 3 saja. Iya, jadi nanti saya siap juga di situ di jurnalnya itu ya, jadi apalah gitu. Intinya jurnal ulul albab apa ya, Bu? Atau apa gitu ya. Gimana? Jurnal ulul albab apa? Ya, terserah. Namanya silakan nanti dibahas dengan teman-teman. Yang penting
ide-ide teman-teman itu, hasil karyanya itu terakomodir. Jadi tidak harus antri kemana-mana gitu kan. Pokoknya jangan takut salah lah. Pertama jurnalnya jelek nggak apa-apa, yang penting sudah berbuat. Karena semua orang berproses, tidak ada yang langsung jegluk, langsung bagus tuh nggak ada. Ya. Dan saya lihat itu di sini kan banyak yang sudah S2 nih. S2-nya tuh saya lihat berapa orang itu banyak. Meskipun masih lebih banyak S1-nya, tapi kan paling tidak menjadi modal untuk bergerak kita punya jurnal, itu begitu. Kemarin buku ceritanya kan sudah banyak katanya, nanti produknya banyak nih KKG jadinya. Ngalah-ngalahin SMP mudah, dan Bu. Ya? Cerita lebih mudah daripada itu. Iya. Saya pernah mengikuti dulu ketika anak menulis untuk apa wilayah kajiannya kan untuk cerita itu lebih mudah dari dibanding dengan PTKA gitu. Cara penulisannya. Dulu saya pernah ikut di gedung Sarwa Mandala di Ginas itu. Alhamdulillah saya menulis tidak saya sampaikan ke sana tapi sampai sekarang. Tapi cara kajiannya itu lebih mudah menulis cerita daripada jadi cerita itu apa yang hampir sama apa yang dialami tapi beda apa ya, beda bidang istilahnya, beda problem lah. Iya. Ya, karena jenisnya berbeda. Jadi tapi masing-masing punya ya ada titik sulitnya. Jadi tidak mudah juga. Seperti saya nulis buku cerita susah juga. Saya nggak terlalu bakat. Jadi kalau saya nulis cerita itu ya saya juga banyak sebetulnya punya cerita-cerita, apalagi hidup saya kan penuh warna ya. Jadi kalau saya tuliskan itu jadi novel, 10 novel mungkin bisa, tapi ternyata tidak mudah juga bercerita, Pak Mansur. Apalagi saya di gunung. Iya. Tapi tidak dengan anak saya. Anak saya yang kecil itu, walaupun baru SMA, itu sudah nulis buku cerita. Jadi ternyata bukan berarti lebih mudah, enggak juga. Masing-masing ada titik sulitnya, masing-masing ada ciri khasnya yang tidak semua orang bisa juga. Jadi masing-masing punya keunggulan gitulah. Tapi memang genre-nya kan beda, genre-nya ya. Kalau ini nulis, ini kan lebih terkonstruk, lebih tersistem gitu. Kalau cerita kan namanya juga cerita ya, alurnya alur yang bebas gitu. Tetapi kan ada semacam kode etik juga, ada semacam aturan-aturan yang menyertainya, bukan berarti bebas-bebas gitu, enggak juga kan. Ya apa yang dialami juga sih, Bu. Ya, dan PTK ini paling sederhana kan sebetulnya, paling mudah. Tidak seperti penelitian yang lain. Ini sangat simpel, makanya kalau bisa itu teman-teman itu langsung produk lah setelah ini, langsung produk. Nanti silakan ditulis, terus nanti ada tempat untuk menampung. Nanti saya bisa sambil baca-baca begitu ya. Mudah-mudahan ya ada waktu ya. Karena kadang-kadang sekarang budayanya daring. manu, Bu. Ya. Budaya sekarang manu. Malas menulis. Malas nulis. Tidak, sekarang musim daring banyak penulis-penulis baru ini. Guru-guru saya banyak yang kemarin menerbitkan beberapa buku. Kenapa? Karena banyak pengalaman-pengalaman yang ditulis, tiap hari nulis tentang pengalaman. Aduh, pembelajaran ini kok rasanya begini ya, tulis. Ternyata numpuk jadi buku. Nah, itu dia. Jadi saya kira hikmahnya COVID itu justru melahirkan banyak penulis, Pak Mansur, bukan sebaliknya. Seperti saya ini sudah manu. Malas nulis. Malas nulis ya. Bu Inung. Dulu ketika saya tes semangat, Bu. Ya. Boleh nanya ini, Bu? Ya, Ayi, dengan Bu. siapa? Ya? Ayi, Bu. Oh ya, Bu Ayi. Silakan, Bu Ayi. Assalamualaikum, Bu Inung. Sehat, Bu Inung? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, lama tidak berkabar ini. Pernah saya konsultasi juga ya, Bu. Udah lama cuma. Oh, gitu ya. Iya, syukurlah. Iya. Begini, Bu, gimana? saya itu kemarin memang di awal itu saya ketinggalan informasi ya, Bu ya. Saya tuh pengen meneliti bikin penelitian tentang
itu loh Bu, untuk meningkatkan hafalan antara guru dengan siswa gitu Bu. Ini sih sedang saya usung untuk penerapan metode tilawati dalam meningkatkan hafalan Al-Quran siswa kelas 4 misalkan. Itu satu. Kemudian kalau untuk gurunya gitu loh Bu, untuk gurunya dalam meningkatkan hafalannya gitu. Dalam artian siswa aja semangat untuk menghafalnya, musuh gurunya tidak gitu loh Bu. Nah, melihat dari masalah yang ada gitu ya untuk siswa itu, kemampuan siswa yang berbeda-beda tentunya, kemudian dalam membaca Al-Quran gitu. Sekarang kan banyak ya Bu ya metode-metode itu, ada metode tilawati, metode al-barqi, metode banyak lah pokoknya. Kalau kita ikutin itu malah jadi puyeng gitu. Kemudian rata-rata hafalan Al-Quran itu tidak sesuai target. Kemudian siswa itu kurang dalam murojaah. Kemudian ini dari masalah yang saya amati gitu ya Bu. Siswa itu belum bisa membaca Al-Quran atau mengenal huruf Al-Quran dengan baik, sehingga saya pengen mengusung dengan adanya metode tilawati ini, harapannya hafalan siswa itu bisa meningkat gitu loh Bu. Kira-kira bagaimana gitu ya Bu? Bagus, bagus. Angkat saja, lanjutkan saja. Bagus sekali, karena memang mungkin kelemahan kenapa siswa tidak tertarik itu karena mungkin nadanya gitu-gitu aja, bosan, nggak ada seni-seninya gitu. Kalau dengan tilawatil kan meskipun ini juga tidak jamin semua suka, tapi paling tidak ini juga nanti perlu diteliti ya. Apakah siswa lebih senang? Saya kira lebih senang lah, karena lebih indah bacaannya, saya kira lebih senang. Jadi silakan Bu Ayi, bagus itu. Silakan. Berarti bisa ya Bu ya untuk bisa, maksudnya udah ada yang meneliti tentang seperti ini belum ya Bu? Seandainya ada pun tidak masalah, karena penelitian tindakan kelas ini bisa jadi sama. Yang penting kan mungkin nanti strateginya berbeda. Yang karakter dari siswa yang akan diteliti juga tentunya berbeda, satu sekolah dengan sekolah yang lain, atau kelas satu dengan kelas yang lain. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nanti untuk bahan komparasi aja. Jadi untuk perbandingan, penelitian ini sudah pernah dilakukan oleh siapa gitu ya. Tetapi ada titik perbedaan. Mungkin nanti Bu Ayi ngambil sisi mananya gitu. Jadi agar tidak nanti terkena kesan plagiasi, beri titik perbedaannya ada di mana, penekanannya ada di mana gitu Bu Ayi. Iya, siap. Iya. Matur nuwun Bu Inung. Iya, saya suka sekali ngelihat Bu Ayi kemarin ngajar. Cara mengajarnya pasti siswa-siswanya suka. Jadi mohon maaf itu Bu. Nggak apa-apa seandainya tidak sedang workshop gitu ya. Saya mungkin senang mendengarkannya itu karena gini ya, saya amati itu pembelajaran daring itu guru-guru lebih pada cara-cara yang sangat membosankan. Mereka sudah bicaranya formal di depan monitor, tidak ada selingan, kemudian siswa mengamati, siswa itu sangat jenuh. Tapi dengan cara-cara yang ya mungkin seperti Bu Ayi misalnya kemarin, ya mungkin teman-teman yang lain juga banyak begitu. Atau saya sering mendengar anak saya ketika diajar, saya kan selalu dengar ya, karena pagi-pagi itu dia mulai, saya masih di rumah, kadang-kadang sambil berkerudung mau ke kantor, kadang-kadang saya WFH juga di rumah ngamatin. Guru-guru anak saya juga sangat menyenangkan. Bahasanya itu bahasa yang mengena di hati anak-anak, komunikatif, menyesuaikan dengan gayanya anak-anak, kekinian, itu saya kira anak-anak suka ya. Jadi mengurangi rasa jenuh ketika daring yang seperti itu. Tapi saya punya adik nih, saya ceritakan nih ya. Ya adik nggak perlu saya sebut. Ketika ngajar daring itu formal, ngomong, bahkan dia baca di buku, tapi di videoin, sampaikan kepada siswa. Coba, kira-kira anak jenuh nggak? Saya bilang, kalau hanya baca, anak-anak juga pinter baca, di rumah ngapain kamu contohin baca? Saya bilang gitu. Tanganmu bawalah media apa, atau kamu menampilkan apa. Jadi tangan kita membawa media, kita menampilkan
slide-slide tentang apa, film atau contoh-contoh apa, atau kasus apa. Jadi anak-anak pasti suka, nggak bosen. Jangan melulu tugas juga. Rata-rata orang hanya menuliskan tugas-tugas saja, kan sangat membebani anak-anak, ya kan? Musim daring sudah nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu gurunya, hanya dikasih tugas saja, mereka pasti akan jenuh. Orang tuanya juga capek untuk ngajarinya, karena yang ketemu orang tuanya, ya kan? Nah, seperti itu. Bu Ayi dari SD mana ya, Bu Ayi ya? Saya SD UMP, Bu. Oh, pantesan. Pernah ini juga Bu, workshop apa itu yang kurikulum 13 kalau tidak salah yang di Garden itu. Di Garden ya pernah. Terus saya juga sering lihat performnya SD UMP ya. Waktu di Depo Pelita pernah apa itu? Depo Pelita ya. Iya. Iya, gitu. Bu. Ya, sukses lah ya. Sukses untuk ya, Bu Ayi dan teman-teman yang lainnya ya. Silakan, ada lagi yang mau sharing? Memang kalau daring ini bikin keriting, bikin garing memang, Bu. Betul. Makanya harus banyak inovasi. Kreativitas dan inovasi. Iya. Banyak banyak hikmah juga. Saya kemarin sempat nulis itu, Bu, nulis apa ya? Ya sebenarnya unek-unek hati gitu. Saya mau menyampaikan kemana, saya cobalah nulis. Ternyata bisa juga gitu, bisa nulis. Bisa, iya. Memang betul, mandek. Memang betul, kalau nulis Ayi, memang harus gitu, harus fokus selalu. Gitu. Jangan diputus idenya. Kalau berhenti idenya putus. Betul. Jadi harus terus. Saya pernah mempressure anak saya juga nih, pengalaman mungkin bisa dijadikan ini ke teman-teman. Pada waktu liburan panjang waktu itu, yang panjang banget pernah ya libur panjang ya. Saya pikir kalau anak selalu pegang HP, pasti dia akan sangat tidak produktif. Saya tekan, kan dia minta apa ya, saya pressure gini. Mama mau beliin kamu, tapi kamu harus nulis. Pokoknya 1 hari itu 1 lembar. Jadi nanti liburnya ini kan ada 2 bulan. Kamu harus produk 60 halaman minimal. Makanya gimana caranya? Tiap hari saya tanya, mana hari ini produknya? Mana hari ini produknya? Benar jadi buku. Jadi ternyata kadang-kadang harus dipaksa juga Bu Ayi dan teman-teman. Seperti Bu. Itu ya, harus dipaksa. Terbiasa karena terpaksa. Iya. Tapi memang banyak yang berproduk di musim daring ini, banyak yang menjadi penulis dadakan. Jadi itu hikmahnya. Karena banyak pengalaman-pengalaman baru. Gitu ya. Oke, yang lainnya adakah pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Halo Pak, Bu. Silakan. Ayo. Bu Sulis nih. Tadi. Dan Bu Sulis. Kita itu kalau akhir nanti dikasih format PTK itu bagaimana itu Pak Bu? Oke. Dari itu sampai akhir lah itu yang sampai masih rampung. Ya, saya nanti kasih contoh satu ya, kasih contoh untuk sekedar ini. Tapi yang namanya contoh ya pasti banyak kekurangan juga karena itu karya mahasiswa pasti tidak selamanya benar. Jadi jangan dicontoh plek, tapi tetap harus yang salah ya jangan ditiru. Dan jauhi dari yang namanya plagiasi. Yang paling penting ambil dari manapun sumbernya dikatakan itu aman, gitu ya. Nanti saya kasih contohnya. Oke, terima kasih semuanya. Besok pagi kayaknya tinggal tugasnya gini aja. Mungkin saya besok pagi karena nggak ada Zoom. Jadi intinya tugasnya itu teman-teman yang membuat PTK aja, udah itu tugasnya. Dan produknya nanti muncul di jurnal. Itu aja tugasnya. Nanti saya kasih contoh-contoh lah. Begitu ya. Terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika dalam interaksi kita hari ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, canda apa. Kadang saya suka canda-canda. Itu sebatas canda aja ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung, tidak ada yang merasa gimana karena kita bercanda. Jangan lupa saya memberikan sesuatu ini ya karena saya manusia biasa, mungkin banyak hal kurang ya nanti dilengkapi, mohon dimaafkan. Silakan nanti kalau saya mungkin share-share apa
Saya mohon ziadahnya untuk like and subscribe ya, biar kita sama-sama. Saya memberi dan teman-teman juga memberi sesuatu. Insya Allah. Oke, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Sukses untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana cerita Mas Ido? Salam. Mana cerita sebarangan. Ini kembalikan kepada Mas Panji. Ramburi bengko gampang. Mas Sur, kapan-kapan ya. Mas Sur. Oke, siap. Ya, silakan Mas Panji. Saya sudah pamit ya. Selamat jalan, Bu. Apa? Mas Ridho, anu kok malah dolan-dolan iki. Aduh. Assalamualaikum, yang wis mengundurkan diri ke. Amari ngalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Pak Mansur, Pak Ridho ini bisa bimbing kami nih Pak. Pengalamannya ditularkan. Insya Allah Bu. Saya bisanya bimbing tesis Mbak. Ya sekalian tesis. Tesis dulu baru kuliah gitu loh Pak. Mansur. Kayak Bu Maya gitu loh, warah kok. Bu Maya kalau anu Bu Maya ta. Maya iki anu kayak lagi mumeten kayak. Aduh dicerita ora kenal Sur, benang Sur. Ora kenal kok bukan dicerita. Buka kartu ya Pak ya. Anu demang Maya gitu melu kayaknya kok gini iki kok ampleng kowe kok. Parah ya, parah ya. Ya sudah, ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Pak Ridho udah berapa penelitiannya Pak Ridho? Ini baru mau 2 tapi tahun kemarin 1 sih belum digunakan gimana ya? Mantap. Berbagi lah Pak. Gonyong ya. Pak Mansur sedang ini apa? S3. Mengundurkan diri. Kenapa Pak? S3 itu disertasi Sur, disertasi lo kacau kayak akeh banget. Mengundurkan diri lah, orang sesuai lah. Anu Islam kontemporer. Yalah. Ini kok si muni bae. Oh. Debat ini luar biasa ini ya. Wah ngomong bae jan.